2 mobil Grand Max disumbang untuk antar Al-Quran pada Deputi, tepuk tangan. Di acara ini Masya Allah, saya nggak tahu beritanya. Tiba-tiba kemudian saya diberitahu tadi siang di materi pengusaha, Bang Okta Wirawan, owner Alma sumbang 1 mobil Grand Max. Kang Catur Gunandi yang juga pengusaha Masya Allah besar di Jakarta, nyumbang juga 1 mobil Grand Max. Kang Dodi nggak mau kalah. Udahlah, saya motor trail aja Ustadz. Kalau gitu saya juga nggak mau kalah. Hari ini saya mau kasih 1 umroh juga dah insya Allah. Dan ingat, tadi Catur juga bilang, kalau ada yang dapat umroh, gitu kan tadi ya, saya dengar ya, singkat ya. Dan kemudian itu anaknya mau berangkatkan orang tuanya, insya Allah diberangkatin juga orang tuanya. Masya Allah. Coba kurang apa majelis seperti ini? Artis bisa datang, ustadz bisa ceramah, kalian bisa bernasyid, tapi materi juga dari awal ada tentang wirausaha, karakter, kemandirian, jadi muslimah yang baik. Jadi orang yang mau cari halal itu nggak kurang kok teman-teman. Maka jangan pernah cari jalan haram hanya untuk mohon maaf membahagiakan syahwat. Sedangkan banyak jalur halal yang Allah buka. Teman-teman UMKM boleh ditanya, Masya Allah dari pagi nggak berhenti orang belanja makan. Subhanallah, inilah yang dinamakan tijaratan lan tabur. Kita ada ngajinya, waktu sholat kita break, semuanya sholat. Event mana yang kayak gini? Dari jam 8 pagi. Bahkan Masya Allah, saya nginep di Klaro. Jam 6 pagi papi ada sudah datang dari luar kota. Dia bilang, Subhanallah Ustadz izin foto rezekiku Ustadz ketemu kita. Saya bilang, Masya Allah, kita jauh dari luar kota atau dari Makassar? Luar kota Ustadz. Saya tidak sempat mitanya karena buru-buru. Dia bilang, selfie dulu cepat Ustadz sebelum diambil sama orang. Saya bilang, iya. Allah. Terharu Bapak Ibu sekalian. Jumlah Masya Allah ini dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ini rekor sih. Tepuk tangan buat semuanya Masya Allah. Alhamdulillah. Hotelnya bukan hotel kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Hotel yang para pejabat pakai kalau anaknya mau menikah. Saya entah berapa ratus kali menikahkan anak-anak pejabat di sini, mulai dari bintang 3, bintang 2 sampai bintang 10 juga ada. Ya. Atau bintang tak berbintang juga ada. Subhanallah. Mahal, tapi Allah Maha Kaya. Allah Maha. Sekarang saya mau tanya, jawab dengan jujur. Boleh nggak jadi orang kaya pakai jalur halal saja? Boleh nggak? Teriak yang keras. Boleh nggak jadi orang kaya pakai jalur halal saja? Satu jalan aja, halal saja. Boleh apa tidak? Pertanyaan kedua, jawab dengan keras. Mampu nggak Allah mengayakan kita pakai jalur halal saja? Mampu atau tidak? Mampu nggak Allah? Sekarang saya tanya, Allah Maha Kaya, sepakat atau tidak? Mampu nggak Allah menemukan jodohmu hafid, soleh, ganteng, kaya raya? Mau? Mampu nggak Allah pakai jalur halal saja? Nggak usah pacaran? Bisa nggak? Tiba-tiba bannya bocor. Pulang kajian, akhwatnya dorong motor. Ada ikhwan kemudian lihat. Lalu ikhwannya bilang, "Ukhti, afwan izinkan saya menolong." Ditolonglah oleh ikhwan itu. "Ukhti, duduk di sini, saya uruskan bannya." Diuruskan, dibayarkan. Lalu kemudian, "Ukhti, ini sudah malam, izin saya antar pulang ke rumah." Tapi kita nggak boncengan ukhti. Ukhti, saya di depan, ya, atau ukhti di depan. Ukhti, terserah belok, saya mengikuti. Saya khawatir kalau ukhti ada apa-apa di jalan. Saya tanya, niatnya baik gak? Baik. Awas habis ini ada yang kasih bocor bannya. Oke? Paham? Oke, sekarang fokus lagi sama Ustadz. Kita masih ada 15 menit. Please. Untuk kemudian kita belajar sama-sama di closing statement ini. Sambil mohon maaf, saya izin menyampaikan. Ternyata banyak juga orang-orang yang gak percaya kalau Allah mampu mengayakan dia dengan jalur halal. Banyak juga orang-orang yang, ya Allah, seakan-akan dunia ini
ketika digenggam, ketika dimiliki dengan jalur yang haram, jodoh, pakai pacaran, na'udzubillah, mohon maaf sekali, hamil di luar nikah, na'udzubillah, hati-hati, judi online, narkoba, hati-hati, bisnis-bisnis yang haram, yang kemudian di dalamnya ada yang tidak diridhoi Allah, hati-hati. Iya. Maka mari kita doakan juga pejabat-pejabat kita selalu dijaga oleh Allah, dimampukan, dikayakan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah. Saya kenal Pak Api sudah hampir 10 tahun. Selalu kalau mau calon wali kota, ketemu dulu, ngopi-ngopi dulu, dan selalu saya doakan. Walaupun mohon maaf Pak Api, dari 10 tahun yang lalu baru dijawab doaku sekarang. Tapi itulah Allah, pasti dijawab. Caranya, waktunya, percaya saja. Ud'uni astajib lakum. Berdoa, pasti aku jawab. Doa. Pak Api punya hajat apa? Deng Manye punya hajat apa? Doa Ki. Ada Pak jalur-jalur yang mohon maaf, walaupun akal pikiran manusia tidak masuk itu, tapi Allah bisa jadikan. Saya kasih kisah nyata Pak, boleh dikonfirmasi. Saya dekat sekali dengan Pak Kapolres Tabes sebelumnya, dan sekarang juga Pak Arya dekat. Tapi yang sebelumnya namanya Pak Ngajib, mungkin Pak Api juga kenal. Itu saya, subhanallah, sering sekali ke rumahnya, dipanggil konsultasi Ustaz. Kombes bintang 3. Ini kalau Pak Ngajib dengar, Masya Allah. Kalau ada yang kenal juga boleh dikasih tahu. Sering saya ke rumahnya ceramah. Iya. Subhanallah. Suatu ketika dia bertanya tentang anak-anaknya. Ada yang di Bandung, ada yang di sana. Saya jawab. Lalu kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, saya minta doa. Mudah-mudahan saya kuat menjaga stabilitas di kota Makassar. Oh begini. Saya doakan. Saya bahkan katakan, Pak, tidak ada pertolongan yang lebih baik, tidak ada kalimat yang lebih hebat daripada kalimat yang kita baca dalam sholat kita. Apa itu Ustaz? Saya ajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka. Khusyuk di sholat. Kalau sholat itu tadaburin arti Allahu Akbar. Ketika baca Al-Fatihah itu hayati. 4 pertama, perhatikan. Alhamdulillah, mulai dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, memuji Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu bilang lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian lagi, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pujian lagi. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pujian lagi. Yang kelimanya, kata Allah dalam hadis Nabi, Rasulullah bilang, kalau anda baca yang kelima dengan penghayatan, hadza baini wa baina abdi. Kata Allah, hai malaikat, kamu gak punya urusan. Ini urusan saya dengan hamba saya. Rahasia, secret. Hanya Allah yang bisa tahu apa hajatnya hamba saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sebenarnya setelah kalimat ini doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang kau beri nikmat di dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai, orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang Nasrani yang termasuk golongan yang sesat. Kalimat pamungkas dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ceramah di rumah beliau. Di mana-mana beliau ceramah diundang saya. Selamat datang Habib Syauqi. Ahlan wa sahlan Bib. Masya Allah. Makasih sudah membersamai juga. Beliau masanya boleh berdiri Bib. Ini ada Bupati Takalar, ada Wali Kota Makassar. Ini orang terkenal di Jakarta. Masya Allah. Tepuk tangan buat Habib Syauqi. Jauh-jauh Masya Allah bersama kami di sini. Ini orang followernya Masya Allah, kalau dia udah ceramah di Jakarta ini masuk TV terus. Trans TV ya, Trans TV. Masya Allah. Alhamdulillah Bib, makasih Bib bersama kami di Makassar sampai malam Bib. Masya Allah. Kita doakan Habib Syauqi selalu sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau sholat pas baca ini hayati. Tahu nggak apa arti iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
hanya padamu ya Allah saya menyembah. Saya tidak menyembah pada harta saya tidak menyembah pada ilmu saya tidak menyembah pada ketenaran, saya tidak menyembah pada profil, pada apapun ya Allah, jabatan dan seterusnya. Saya menyembah Engkau ya Allah. Saya tidak akan pernah menyembah, mohon maaf sekali, omongan manusia. Tidak akan. Kenapa? Karena kita sembah Allah. Dan ingat ayat setelahnya, lanjutan ayat ini. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya padamu saya butuh pertolongan itu. Ibrahim waktu mau dibakar, Bapak Ibu sekalian, dia baca zikir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Pas mau baca itu tahu nggak Anda? Ketika dia mau dibakar, ini ada dalam surah Al-Anbiya, didatangi siapa? Jibril. Jibril datang, halaka min hajah. Kata Jibril, Ibrahim, ini mau dibakar di hadapan seluruh kaum waktu itu yang membenci Nabi Ibrahim. Kesalahannya apa? Dia hancurkan berhala. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Ada dalam Al-Anbiya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Subhanallah. Ini cerita saya dengarkan ketika saya lagi S3 di Sudan. Wallah, Syekh itu sampai bilang begini, seandainya Ibrahim bergantung pada Jibril, mungkin api gak akan berubah jadi dingin. Sama Jibril aja kalau bergantung gak boleh Pak. Suruh bergantung sama Allah. Bayangin itu Jibril datang bilang, halaka min hajah. Ibrahim punya hajat gak? Itu kalau kita semua akan bilang, saya pengen dibawa terbang jauh deh, jangan di sini. Api besar. Tapi Ibrahim bilang, amma minka ya Jibril fala. Dari engkau Jibril, saya nggak punya hajat. Tiba-tiba keluar dari lisannya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukup Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik tempatku bertawakal. Ni'mal maula, sebaik-baik tempatku berlindung. Wa ni'man nasir, an-nasr pertolongan, sebaik-baik yang menolongku. Jibril mundur teratur, Ibrahim tetap jalan ke pembakaran. Turun ayat. Qulna, kami katakan, ya nar, wahai api, kunihi baruda, jadi dinginlah. Kejadian satu-satunya api jadi dingin. Bukan api kompor kita ibu-ibu, api besar. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau Jibril saat itu menawarkan pertolongan kepada Anda, kepada saya, diterima? Diterima pertolongannya? Kalau saya terima. Jibril jelas utusan Allah. Tapi kalau Ibrahim, saya nggak butuh pertolongan yang lain. Walau dari Jibril dia juga makhluk, kata Ibrahim. Saya butuh Allah. Coba ikut saya Bapak Ibu, boleh ikut saya? Hasbiyallah. Kita bawa pulang yang mau jodoh, hasbiyallah. Blokir pacarnya, blokir. Setelah diblokir, tulis kata-kata terakhir, mohon maaf cukuplah Allah bagiku. Jika engkau serius datangi orang tuaku, blokir. Kasih kalimat terakhir, hasbiyallah. Sepakat? Boleh ikut? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Coba dirasain dong kekuatan kalimat ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi, kita hafalin ya. Doa Nabi Ibrahim ini dahsyat. Hasbiyallah. Coba pegang dadanya, hasbiyallah. Yang lagi ada masalah, hasbiyallah. Yang Masya Allah mau jodoh, hasbiyallah.